Tanpa infrastruktur tidak ada yang namanya investasi. Tanpa investasi tidak ada pembangunan. Tanpa pembangunan tidak ada lagi penyerapan tenaga kerja yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Karena itu infrastruktur menjadi konsen pemerintah Provinsi NTB saat ini untuk wujudkan visi pembangunan yang tangguh dan mantap. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansyah dan Hajah Siti Romi Jadilah, pembangunan NTB diselenggarakan dengan visi mewujudkan Provinsi NTB yang gemilang, sempat terganjal akibat gempa bumi tahun 2018 dan badai COVID-19. Strategi kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2021 dan 2022 pun diarahkan untuk memaksimalkan sarana dan prasarana sport tourism. Kenapa demikian? Karena olahraga dan pariwisata diyakini lebih cepat mendorong pemulihan ekonomi. Di antara pembangunan yang ikonik adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mandalika ini memang sangat spesifik dan kita semua sudah maklum dalam konteks regional provinsi. Mandalika ini kan kawasan strategis provinsi. Selain DPSP tadi juga menjadi lokasi sport tourism yang akhir-akhir ini menjadi tren. Nah, karena Pak Jokowi ini akan selesai pemerintahan ini 2024, nah beliau berpesan melalui Pak Luhut, Menko Marves, supaya Mandalika ini tuntaskan 2024. Infrastruktur tentu yang pertama jalan. Kita ingin memastikan bahwa akses dari dan menuju Mandalika ini terutama menghadapi event-event internasional seperti MotoGP, WSBK, Asia Thailand dan lain-lain ini tidak ada masalah. Nah, yang kedua juga yang masih menjadi catatan ini adalah jalan dari Lembar, dari Pelabuhan Gilimas. Nah, jalan yang ada ini kan sempit, padahal kita tahu Gilimas ini kan adalah pintu gerbang dari arah barat yang masuk melalui laut. Juga kita fokus karena ketika kita bicara Mandalika, dengan pengalaman kemarin kan kamar hotel kita kan masih sekitar 12.000. Ketika 100.000 ini datang, nah itu kan mereka akan menginapnya tidak hanya di Lombok Tengah atau di Mandalika, dia juga menginap di Gili, di Lombok Barat, Senggigi dan lain-lain. Sehingga kita perlu meningkatkan juga infrastruktur jalan yang dari arah Senggigi, dari arah Pemenang, melalui Pusuk dan lain-lain. Berikut juga kita juga tahu jalan-jalan kita ini masih gelap. Ya, kita usulkan juga fasilitas keselamatan jalan dan lain-lain. Artinya bahwa kita 2 tahun lagi 2024 tidak lagi bicara jalan rusak, jalannya masih gelap dan lain-lain. Agar terjadi makna pemerataan pembangunan fasilitas sport tourism pun bergerak ke Pulau Sumbawa dengan hadirnya konstruksi sirkuit MXGP Samota Sumbawa. Memastikan bahwa Sumbawa juga bisa menjadi destinasi untuk sport tourism, tapi juga kita ingin memperkenalkan Samota ini. Samota itu Teluk Saleh, eksotisme Pulau Moyo, dan histori dari Gunung Tambora. Jadi balapnya juga kita kerjakan, tapi rumah besarnya adalah bagaimana event ini bisa memperkenalkan, mengeksplor potensi yang dimiliki oleh Pulau Sumbawa. Ridwan Syah meyakini bahwa sport tourism tidak saja jadi ajang pemulihan perekonomian, tapi juga mengubah cara pandang pembangunan pariwisata NTB. Dengan ditunjuknya kita 5 tahun ke depan, apalagi ada event MotoGP di Lombok ini, saya rasa kita harus mengubah mindset kita mengelola wisata di NTB ini. Bahwa ini sebuah tantangan yang harus kita
bagaimana mengelingkan kedua wilayah ini ya dengan keterbatasan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya gini nih, ini MXGP kan hanya beda seminggu nih Pak, dilaksanakan di Sumbawa dan dilaksanakan di Lombok Pak. Iya. Jadi Lombok dan Sumbawa ini bisa kita aduk-aduk Pak, dan semua bisa merasakan manfaat. Dengan bayangkan mereka akan menginap di NTB Pak, mereka nggak akan pulang Pak. Kalau misalnya tanggal 24 sampai 26 Juni, mereka tanggal 23 sudah di sini Pak. Nah, selesai di Sumbawa tanggal 26, 27 bergeser ke Lombok, menunggu tanggal 3, tanggal 3, 4, 5. Jadi 2 minggu Pak, mereka berada di NTB Pak. Nah, dari sana ini PR yang besar buat komunitas yang menyelenggarakan pariwisata kita ini. Bagaimana potensi Lombok Sumbawa ini bisa digarap maksimal selama 2 minggu sebagai tuan rumah bagi puluhan ribu orang Pak, ratusan pembalap, dan itu akan disiarkan terus Pak di seluruh dunia itu. Jadi yang harus disiapkan segera ini bagaimana sebuah desain besar ke pariwisata kita, sport tourism ini. Selain sport tourism, ikhtiar dan inovasi Pemprov tampak dari upaya pemantapan jalan provinsi yang mencapai target yakni 84,01%. Sehingga tahun depan tidak ada lagi hambatan ekonomi pembangunan akibat jalan rusak. Pembangunan rumah sakit daerah Provinsi NTB sebagai fasilitas kesehatan terbesar se-NTB saat ini adalah wujud upaya maksimal menggaransi pengobatan masyarakat. Bangunan baru IGD terintegrasi rawat inap senilai 350 miliar rupiah melengkapi komitmen itu. Pada bidang ketahanan pangan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membangun sejumlah bendungan raksasa bernilai triliunan rupiah yang disebut sebagai sistem pengelolaan air minum regional. Di antaranya Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dan Bendungan Bintang Bano yang sudah rampung dan diresmikan Presiden RI Joko Widodo. Sedangkan di Pulau Lombok, dibangun Bendungan Meninting di Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Lombok Barat yang direncanakan rampung pada tahun 2023. Jadi nanti konsepnya itu ketika kita bicara air minum ini kan bicara kualitas dan kecukupan. Nah, kita tahu daerah selatan, Mandalika, daerah wilayah ke sana selatan lagi ke Lombok Timur itu kan daerah yang airnya relatif kurang. Sementara di Lombok Barat dan Utara ini airnya berlebih, malah dibuang. Jadi konsep kita itu air lu tidak boleh ada satu tetes pun terbuang percuma ke laut. Sehingga air baku apakah yang dari bendungan Meninting misalnya, atau dari air baku yang ada sumber mata air itu yang sekarang menjadi sumber air minum di Lombok Barat dan Lombok Utara misalnya, atau Kota Mataram dikelola oleh PDAM kita atau PT Air Minum Geremenang ini, kita coba konekkan dengan sistem regional, jadi lintas kabupaten kita buat infrastruktur segala macam. Jadi ke depan ini memang yang sangat seksi itu adalah menurut saya, selain kita bicara infrastruktur transportasinya, adalah penyediaan air minumnya. Provinsi NTB memasuki usia 64 tahun. Banyak hal yang sudah terlihat sebagai sebuah karya dan kiprah insan dan dinas PUPR membangun provinsi kepulauan yang berpenduduk lebih dari 5,14 juta jiwa. Dengan potensi sumber daya potensial yang tersebar di kawasan-kawasan strategis, memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang mumpuni, terutama pada sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, pertambangan, kelautan, dan perikanan. Salah satu pendukung utama berkembangnya sektor tersebut adalah adanya aksesibilitas dan konektivitas yang semakin terbuka dan lancar. NTB tangguh dan mantap sebagai visi pembangunan. Bukan sekedar analog kuda jantan, tapi kemampuan untuk bangkit 8 kali setelah terjatuh 7 kali. Ketangguhan daerah ini salah satunya bergantung pada infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang dapat berkontribusi kesejahteraan masyarakat di dalamnya.
Itulah tolak ukur yang tergambar dalam visi pembangunan NTB yang gemilang.